Masya Allah, salat mengkoneksikan kita dengan sumber daya positif. Yes, kalau udah kita terkoneksi dengan sumber daya positif, ya kita dapetin segala hal yang positif itu. Semuanya, mau apa. Maka gerbangnya keajaiban itu salat. Ya, gerbangnya keajaiban itu adalah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di satu majlis yang sama, sebuah majlis yang kita sudah dedikasikan ya untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan orang tua kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Dan juga tentunya ya kebaikan dari hajat-hajat kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera penuhi dan tunaikan. Amin Allahumma amin. Dan tentunya teman-teman semuanya, ini adalah hari yang istimewa ya, karena sebentar lagi kita akan menyambut Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah peristiwa yang sangat agung, sangat mulia, sebuah peristiwa yang menggetarkan dunia, ya, menggetarkan seluruh makhluk jagat raya, karena ada satu manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil ke Sidratul Muntaha untuk menghadapnya, menghadap langsung, bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata hadiah dari pertemuan itu, oleh-oleh dari pertemuan itu adalah satu amalan yang sangat mulia, yaitu salat. Maka mudah-mudahan ya salat yang kita lakukan ini mendapatkan satu hikmah besar, sehingga kita bisa berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Magnet Rezeki kita latihan ya, kita latihan bahwa setiap salat itu kita maknai ya, ketika kita mengangkat tangan ya, ini adalah pelepasan. Kita serahkan semua persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lagi lakukan sekarang ini, kayak saya misalnya sekarang ini lagi mengerjakan film ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap salat ya, jangan sampai ada lagi yang tersimpan di dalam hati, jangan sampai ada yang tersimpan lagi dalam jiwa ya, jangan sampai ada yang tersimpan lagi dalam ya diri kita. Serahkan semua persoalan hidup, hajat, keinginan ya, kemudian juga ujian, cobaan, tantangan apapun namanya ya, intinya adalah ada energi-energi yang menempel pada diri kita, lepaskan semuanya. Ini takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sementara semua persoalan kita, hajat kita, tujuan kita, cita-cita kita itu hanya kecil saja, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, Allahu Akbar. Kemudian ini ya, ini adalah simbol. Kalau di Magnet Rezeki kita punya jurus namanya bahagia tanpa syarat. Kita punya bahagia tanpa syarat. Maka jarak antara melepaskan kepada Allah, menyerahkan semuanya, ini tawakal. Kemudian ini bahagia ya, bahagia ini rasa tenang, cool, damai ya, seperti seorang anak yang dipeluk ibunya sendiri. Maka posisinya seperti ini, tenang, damai. Itu hanya beberapa detik saja. Maka pastikan ketika kita berada dalam kondisi seperti ini ya, kita sudah dalam kondisi nyaman ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Serahkan semua persoalan kita kepada Allah, tenang ya, udah nggak ada lagi gelisah menghadapi semua persoalan, ditagih debt collector, dihina orang ya, kita lagi menghadapi ujian ya. Serahkan semua kepada Allah dan akhirnya kita tenang. Nah, setelah itu ketika dalam kondisi tenang itu, masuklah ya energi apa? Energi ya Al-Quran ya, dengan Al-Fatihah. Kita buka hati kita dengan Al-Fatihah ya, dia pembuka Al-Fatihah ya. Alhamdulillah, pujian kepada Allah Ar-Rahmanir Rahim ya, pujian kepada Allah
ya Maliki Yaumiddin, kesadaran bahwa segala sesuatu itu akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya satu komitmen ya bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah dan hanya kepada Allah meminta pertolongan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang diminta ditunjuk pada jalan yang lurus. Karena itu yang paling penting, ya, jalan yang lurus menghadapi berbagai macam ujian. Ya. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat? Orang-orang yang telah tiada, ya. Orang-orang yang telah tiada. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69, ya. Ya, minan nabiyyin was-siddiqin was-salihin, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi tiga ini udah nggak ada, ya. Orang-orang yang sudah wafat, nabi, ya, kemudian juga ya siddiqin, syuhada, orang-orang yang benar, ya, karena sudah mati syahid, ya. Kemudian orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mati syahid. Jadi tiga ini adalah orang-orang yang sudah tiada. Nah, kemudian salihin, jalannya orang-orang yang saleh. Maka kita lihat orang-orang yang saleh itu siapa, ya. Kita datang ke mereka, kita minta petunjuk mereka, kita hanya mau bergabung dan bergaul bersama mereka. Ya, jangan orang-orang yang selain mereka, ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang marahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai, dan juga orang-orang yang sesat dari perjalanan. Kemudian setelah itu masukkan energi garpu tala, ya, vibrasi Al-Quran, getarkan hati dengan Al-Quran. Waduh, masya Allah. Kalau itu saja, ya, baru sampai di situ saja sudah nikmat sekali rasanya salat, ya. Nah, kemudian setelah itu kita ruku ini posisi 0, ya. Kemudian kita bangkit i'tidal, ini posisi optimis, ya, panjang penjelasannya, kita singkat saja, ya. Kemudian juga kita ruku, ketika kita ruku, ya, kita rendahkan diri kita, saya salah, orang lain benar, saya yang salah. Ya, dengan begini kita mengambil energi apa? Energi kerendahan hati, ya, rendah hati, ya, kepada manusia, dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita posisinya rendah, kita sedang menerima banyak sekali energi, menerima masukan, menerima kebijaksanaan, seperti gayung yang ada di bawah, ya, kemudian air dari atas. Kita nerima, nampung, kita rendah, gitu. Nah, ketika kita merendah, kita dapatin semuanya. Posisi sujud menggambarkan tentang itu. Maka orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang selalu berintrospeksi, muhasabah. Nah, ketika kita sujud, ya, kita posisikan diri kita rendah. Kemudian setelah kita merendah, kita minta kepada Allah, ya. Yang kita minta juga akan minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini adalah satu proposal kita kepada Allah. Yang lainnya semuanya isi Al-Quran, isi salat itu adalah pujian. Tapi ada satu yang kita minta kepada Allah pada saat duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga simbol, ya, ketundukan, kemudian minta dan tunduk lagi. Ketika kita mengajukan proposal kepada Allah tuh, kita harus dalam kondisi yang tunduk, rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara dua kerendahan. Setelah itu, ya, kita ulang lagi cycle-nya, lalu kemudian, nah, di sini masa-masa Mi'raj kita, ya. Saya sebutnya sebagai kembara 7 langit, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini sampai rasa hati kita, ya, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bermi'raj, ya. Walaupun mi'rajnya tidak sama dengan mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mi'raj di sini adalah mi'rajnya umatnya Nabi Muhammad. Kita seakan diundang dalam majlisnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bayangkan majlis Allah yang mulia, yang agung. Kemudian siapa yang hadir di sana? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Nabi hadir di majlis ini, ya. Kemudian semua nabi-nabi juga ada, ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Dan juga, ya, tadi kan kita minta, ya, golongan orang-orang yang saleh. Nah, ternyata orang-orang yang saleh itu hadir, ya. Hadirkan guru kita, hadirkan orang-orang yang kita cintai karena Allah, hadirkan orang-orang yang membimbing kita, ya, memberikan 1-2 huruf, 1-2 ayat, 1-2 bab, ya, para guru-guru yang membimbing kita, salihin, orang-orang yang saleh, yang baik yang masih ada maupun yang sudah wafat. Akhirnya kita satu, sama dan terhubung di dalam sholat. Jadi
Salat ini adalah posisi kita terkoneksi. Seperti sekarang kita terkoneksi nih, ya, kita terkoneksi dengan, saya ada laptop saya, ya, ini semua terkoneksi. Kemudian saya juga terkoneksi dengan wifi, terkoneksi dengan Bapak Ibu semua. Maka salat adalah momentum kita terkoneksi dengan semua sumber daya positif, ya, Masya Allah. Aduh, nikmat sekali kalau bicarakan salat. Makanya, ya, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau kita benar salatnya, maka dia akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berikan kita kemudahan untuk khusyuk dalam salat. Karena ilmu yang diambil pertama kali di akhir zaman adalah kekhusyuan. Dan mudah-mudahan kita latih kekhusyuan kita. Ya, latihannya gimana? Ya, latihannya tadi memaknainya. Memaknai salat-salat itu dengan sebegitu sempurnanya. Ya, jadi ini sekarang 24 Rajab, ya. Bentar lagi 27 Rajab. Jadi ini adalah satu peringatan kita, ya, satu rasa syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita Isra dan Mi'raj, ya. Jadi pertama adalah memaknai salat itu. Yang kedua, memperhatikan waktu-waktu salat. Ya, jadi waktu sholat ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya, sebelum sholat kita sudah siap. Ya, hati kita sebelum sholat sudah terhook, ya, terkonek gitu, ya, dengan waktu sholat. Jadi hati kita tuh koneksinya sama waktu sholat. Ya, kemudian, ya, seringlah gitu kan bersolat-solat sendirian. Ya, sendirian. Di waktu-waktu kapan? Ya, bisa jadi duha. Duha adalah waktu kesendirian kita. Ya, kemudian tahajud adalah waktu kesendirian kita. Safar adalah waktu kesendirian kita. Maka di tempat-tempat menyendiri itulah kita latihan, ya, untuk sama-sama, ya, latihan untuk menambah rasa khusyuk kita. Dan kekhusyuan itu juga bisa kita raih dengan berdekatan dengan para ulama, ya. Sebentar lagi kita akan memperingati Isra dan Mi'raj. Ya, Isra adalah perjalanan, ya, dari perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah, ya, perjalanan dari bumi ke langit, ya. Dan itu titik tolaknya adalah di Qubbatus Sakhra. Alhamdulillah, setelah Anda menyimak video ini, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dan marilah kita pula senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Allah bukakan perisai-perisai rezeki kita. Astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.